Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Insya Allah semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang ayo mengenal Tuhan kita. Apa sih tujuan dari materi hari ini? Yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaiz dan asmaul husna dengan benar. Dua, menjelaskan sifat jaiz dan asmaul husna dengan benar. Tiga, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Di sini kita akan fokus pada sifat jaiz dan asmaul husna. Ya, pada materi kali ini kita akan fokus pada dua sifat jaiz dan asmaul husna. Apa sih sifat jaiz itu? Sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan atau tidak melakukan. Membuat orang sakit maupun membuat orang sehat. Membuat orang bahagia atau membuat tidak bahagia. Nah, ini sifat jaiznya Allah itu ada satu, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ya. Bagaimanakah cara meladeni sifat jaiz Allah? Nah, ini caranya bagaimana? Sebagai manusia, kita harus percaya bahwa Allah telah menggariskan nasib setiap umatnya. Berikut beberapa contoh sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, percaya bahwa rezeki adalah urusan Allah. Percaya bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Dan percaya bahwa harta benda adalah titipan Allah. Bagaimanakah hukumnya percaya sifat jaiz Allah? Wajib bagi setiap muslim. Hukum percaya sifat jaiz Allah. Seorang muslim adalah wajib karena apa? Kebebasan Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Lalu hikmah dan manfaat percaya sifat jaiz Allah. Hikmahnya adalah kita jadi lebih memahami bahwa Allah Maha Kuasa. Jika Ia berkehendak, maka akan terjadi, dan jika Ia tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Yang kedua yaitu kita akan belajar Asmaul Husna. Di sini kita belajar dua Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab dan Al-Kabir. Apa itu arti Al-Wahhab? Ada yang sudah tahu? Ya, Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, pemberi karunia yang kita peroleh. Ini ada bukti Allah Maha Pemberi. Ayo kita merenung sebentar. Berapa banyak orang yang bekerja? Tentu banyak. Apakah semua pekerja sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah semua yang kita nikmati hasil pekerjaan kita itu sudah cukup? Belum tentu. Kita hanya berusaha dan Allah lah penentunya. Nah, ini adalah penghayatan Asmaul Husna Al-Wahhab di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. Dua, menjadi orang yang peduli kepada sesama. Tiga, memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta. Empat, menjaga tanah air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Lima, melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penghayatan Asmaul Husna Al-Wahhab pada kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada manfaat orang yang meyakini Allah Maha Pemberi. Saya di sini ambil 5 manfaat. Yang pertama, memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. 2, selalu berusaha dengan maksimal. 3, menjadi orang yang tawakal.
4 menjadi orang yang pandai bersyukur, dan 5 menjadi orang yang peduli dan dermawan. Nah, itulah manfaatnya. Yang kedua, Al-Kabir. Asmaul Husna Al-Kabir artinya maha besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha besar. Kebesaran Allah tidak tertandingi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kebesaran. Besarnya planet yang ada di dunia ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Pak buktinya? Nah, bukti Allah Maha Besar, keberadaan alam semesta dan tata suryanya menunjukkan kebesaran penciptanya. Keindahan alam dan seisinya juga menunjukkan kebesaran penciptanya. Hanya yang Maha Besar yang dapat menciptakan kebesaran. Besar masih kalah dengan yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir. A. Meyakini bahwa hanya Allah yang maha besar. B. Selalu mengagungkan kebesaran Allah. C. Selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. D. Kita tidak boleh sombong. Dan E. Bersikap rendah hati kepada semua orang. Lalu apa manfaatnya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala maha besar? Nah, di sini ada 5. 1. Disenangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. 2. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang maha besar. 3. Berani menegakkan kebenaran. 4. Menjadi orang yang optimis. Dan 5. Tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Cukup sekian materi pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.